Lu pernah gak sih ketemu sama anak kecil yang perilakunya tuh ngeselin banget? Entah itu ganggu, merusak, apalagi di fasilitas umum. Ya, yang pasti itu buat banyak orang gak nyaman lah. Atau membuat banyak orang terganggu. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang membuat diri kita itu kesel, Pak. Yaitu, ya benar sekali. Hal yang nambah kita kesel adalah ketika orang tua menganggap bahwa perilaku anak kecil yang buruk itu dianggap lucu, dimaklumi atau bahkan dibanggakan gitu. Kayak kalimat namanya juga anak-anak. Jadi benar kita bisa kesel sama perilaku anak-anak, Pak. Tapi perlu diketahui bahwa anak-anak tentu boleh salah. Mereka juga punya hak untuk mengeksplorasi dunia dan berproses dalam tumbuh kembangnya. Jadi yang jadi masalah itu nggak cuma perilaku buruk anak-anaknya, Pak. Tapi ketika kesalahan itu atau perilaku buruk anak-anak itu dianggap lucu, dimaklumi, atau bahkan dibanggakan. Kayak kalimat namanya juga anak-anak. Nah, kalimat-kalimat kayak gitu, itu justru bisa buat anak itu nggak belajar, Pak, tentang apa yang seharusnya anak lakukan. Hanya karena dianggap masih kecil, banyak perilaku buruk anak-anak yang dibela oleh orang tuanya. Padahal anak-anak itu menyerap lingkungan dan membentuk karakter dari apa yang mereka lihat. Jika sejak kecil dibiarkan berperilaku buruk tanpa koreksi, mereka bisa memperlakukan orang lain dengan tidak hormat, nggak tahu sopan santun, dan lain sebagainya. Jadi dampaknya itu bisa panjang, Pak. Nah, maka dari itu, etika dasar seperti meminta maaf, mengucapkan terima kasih, memberi salam, tidak menyela orang bicara, atau tahu bagaimana bersikap dengan orang yang lebih tua dan yang lebih muda. Ya pokoknya diajarin bagaimana berperilaku baik lah. Nah, itu semua itu harusnya diajarkan sejak anak bisa bicara dan berinteraksi sosial. Jadi nggak perlu nunggu dewasa, Pak, karena dewasa itu nggak cuma soal umur, dewasa juga soal kebiasaan dan kesadaran, dan itu semua ditanam sejak kecil. Ya jawaban simpelnya itu adalah justru karena dia masih anak kecil, itu harus dididik, Pak, supaya besok-besok nggak menjadi beban masyarakat atau lain sebagainya. Kalian mungkin udah tahu ya kalau udah banyak banget orang yang bahas tentang hal ini di sosial media. Ada yang bagiin pengalamannya, ada yang membahas kekesalannya, membahas keresahannya. Nah, di sini saya mau nyebutin dua dari itu semua sambil saya ringkesin dan ya kasih contoh yang lebih mudah. Langsung aja, ini yang pertama. Oke, yang pertama itu dari Nasatra Malica. Dia bilang kalau nggak semua orang itu harus ngertiin anak kita. Anak kita ya kita yang jaga, jangan sampai hal ini kita bebanin ke orang lain. Gitu loh. Ya mudahnya gini lah, semisal Ibu Hani itu punya anak, maka Ibu Hani lah yang harus menjaga anak itu. Oke, gue jelasin isinya gini. Lu pernah gak sih lagi antri beli sesuatu tiba-tiba ada ibu-ibu minta duluan karena anaknya itu nangis. Nah, padahal sebagai ibunya ya harus antri karena setiap orang kan punya kesempatan yang sama untuk itu. Dan apakah buat ngertiin anak ibu tersebut itu adalah tugas lu? Ibunya lah yang punya peran buat ngasih tahu bahwa ada batasan antara yang anaknya bisa dapat dan enggak. Masa iya ibu itu rela ngorbanin kenyamanan orang lain demi anaknya? Nah, kalau menurut saya ya lu boleh aja berbaik hati membantu ibu tersebut, tapi jangan sampai ibu tersebut menganggap bahwa itu emang tugas lu gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu dari Muti atau Mutia yang bilang kalau nggak semua orang itu suka sama anak kecil. Jadi kalau punya anak kecil di tempat umum, maka jaga baik-baik. Gini, lu pernah nggak sih diganggu sama anak kecil waktu di fasilitas umum? Padahal kan anak ya tanggung jawab orang tuanya. Jangan sampai anak itu ganggu orang apalagi di tempat umum. Masih mending kalau orangnya yang diganggu itu responnya baik. Kalau buruk ya paling orang tuanya juga yang gak terima. Jadi kalau punya anak di fasilitas umum ya dijaga baik-baik karena gak semua orang itu suka sama anak kecil. Ya agak mirip sama yang pertama ya. Ya mungkin segitu aja lah ya. Walau sebenarnya masih banyak lagi orang-orang yang bahas tentang hal ini. Ya tapi banyak lah. Kalian cari aja sendiri di sosial media. Ya kesimpulannya adalah justru karena anak itu masih kecil maka anak itu harus dididik dan orang tualah yang mendidik. Jangan sampai anak itu mengganggu orang lain karena nggak semua orang itu suka sama anak kecil. Menurut saya jika ada orang tua yang terus-terusan memaklumi kesalahan-kesalahan anaknya atau perilaku buruk anaknya, mungkin orang tua anak tersebut belum siap jadi orang tua. Oke, mungkin ada yang kurang atau salah dari saya. Saya di sini nggak mau jadi orang sok tahu, saya cuma mau berbagi. Ya kalau ada kurang atau salah bisa didiskusikan di kolom komentar. Ya udah segitu saja.
Makasih udah nonton. Terima kasih.